Bapak Ibu, pada video kali ini kita akan bahas dan kita akan bedah Kemenpan RB nomor 321 tahun 2024 ini yang ditandatangani pada 29 Juli. Nah, kita langsung saja untuk bahasan kali ini khusus pada penilaian Bapak Ibu, baik itu nilai ambang batasnya, kemudian pembobotan nilainya, itu yang akan kita bahas kali ini. Nah, kita mulai dari diktum ke-7 sampai nanti diktum terakhir itu pada diktum ke-17, Bapak Ibu. Pembobotan nilai untuk materi soal SKD bagaimana tersebut pada diktum pertama, yaitu untuk materi soal TIU dan TWK, bobot jawaban benar bernilai 5 dan salah atau tidak menjawab bernilai 0. Nah, ketika nanti Bapak Ibu di soal TIU dan TWK tidak menjawab, maka Bapak Ibu akan mendapatkan nilai 0. Begitu juga ketika Bapak Ibu nanti menjawab jawaban yang salah pada TIU dan TWK, maka Bapak Ibu akan mendapatkan nilai 0 juga. Nah, nanti hanya jawaban benar saja yang Bapak Ibu diberikan nilai. Jumlah nilainya adalah 5. Kemudian untuk materi soal TKP Bapak Ibu, bobot jawaban benar paling rendah adalah 1 dan paling tinggi adalah 5 serta tidak menjawab bernilai 0. Nah, di sini di TKP berarti Bapak Ibu tidak ada jawaban salah. Semuanya merupakan jawaban benar. Tetapi untuk bobot jawaban paling rendah itu nanti Bapak Ibu akan mendapatkan nilai 1 dan bagi Bapak Ibu yang bisa menjawab pilihan yang paling benar itu akan mendapatkan nilai paling tinggi yaitu 5. Nah, Bapak Ibu ketika tidak menjawab soal pada TKP itu Bapak Ibu akan mendapatkan nilai 0. Oke, jadi usahakan dijawab semuanya pada soal TKP. Kemudian pada diktum ke-8, nilai kumulatif paling tinggi untuk SKD sebagaimana dimaksud pada diktum pertama adalah 550 dengan rincian untuk 150 nanti untuk nilai TWK. Ini maksimalnya Bapak Ibu ya. Kemudian untuk nilai 175 itu untuk TIU dan nilai 225 itu untuk TKP. Ini nilai maksimal Bapak Ibu ya, sehingga nanti kalau kita jumlahkan keseluruhannya menjadi 550. Kemudian diktum ke-9, nilai SKD yang diperoleh oleh peserta seleksi pengadaan pegawai negeri sipil tahun anggaran 2024 berlaku sampai dengan seleksi pengadaan pegawai negeri sipil 1 periode berikutnya. Nah, jadi misalkan Bapak Ibu mendapatkan nilai 600, nilai 500 di tahun ini. Nah, maka itu Bapak Ibu bisa gunakan untuk nilai tahun berikutnya. Jadi hanya untuk 1 tahun atau 1 periode berikutnya. Tidak akan berlaku untuk periode seterusnya ya. Jadi cukup 1 kali saja Bapak Ibu. Kemudian pada diktum ke-10, dalam hal peserta seleksi pengadaan pegawai negeri sipil mengikuti seleksi pada periode berikutnya, maka nilai SKD pada periode sebelumnya dinyatakan tidak berlaku. Nah, ketika Bapak Ibu mengikuti periode berikutnya, maka nilai pada periode sebelumnya dinyatakan tidak berlaku. Nah, misalkan Bapak Ibu saat ini kemarin kan Bapak Ibu dapat nilai ini, misalkan yang di tahun 2025 ya Bapak Ibu ikut seleksi. Nah, ternyata Bapak Ibu mengikuti seleksi pada periode berikutnya. Nah, kalau Bapak Ibu ikuti seleksi, mengikuti tesnya, maka Bapak Ibu nanti nilai yang berlaku adalah nilai tesnya saat itu juga, ya. Nah, untuk nilai SKD sebelumnya itu tidak berlaku. Misalkan tahun 2024 ini Bapak Ibu mendapatkan nilai 500, maka itu tidak berlaku ya. Kemudian pada diktum ke-11, nilai ambang batas SKD adalah nilai minimal yang harus dipenuhi oleh setiap peserta seleksi. Kita lanjut ke diktum ke-12, penetapan nilai ambang batas sebagaimana dimaksud pada diktum ke-11. Nah, untuk TWK Bapak Ibu nilai ambang batasnya adalah 65, untuk TIU 80, untuk TKP 166. Nah, ketika nanti Bapak Ibu tidak dapat memenuhi nilai ambang batas ini,
salah satunya saja tidak terpenuhi, maka Bapak Ibu tidak dinyatakan lolos untuk tes SKD-nya. Jadi, semuanya Bapak Ibu harus dapatkan nilai ambang batasnya. Oke. Kemudian untuk diktum ke-13, ketentuan nilai ambang batas sebagaimana dimaksud pada diktum ke-12 berlaku pada penetapan kebutuhan umum dan kebutuhan khusus putra-putri Kalimantan. Nah, jadi untuk nilai ambang batas 65, 80, dan 166 itu berlaku untuk kebutuhan umum ini Bapak Ibu ya, dan kebutuhan khusus putra-putri Kalimantan. Karena untuk kebutuhan khusus itu kan dibagi menjadi beberapa Bapak Ibu ya. Nah, nanti Bapak Ibu bisa dilihat di Kemenpan yang nomor 320 ini. Nanti kita bahas ya. Kemudian pada diktum ke-14, bagaimana dimaksud pada diktum ke-12, dikecualikan bagi penetapan kebutuhan khusus. Nah, putra-putri lulusan terbaik berpredikat dengan pujian cum laude, diaspora, penyandang disabilitas, putra-putri Papua, dan putra-putri daerah tertinggal. Nah, ini tadi Bapak Ibu ya, terkait dengan nilai pada diktum ke-12-nya. Berikutnya, pada diktum ke-15, Bapak Ibu, penetapan nilai ambang batas pada penetapan kebutuhan khusus putra-putri lulusan terbaik berpredikat dengan pujian atau cum laude dan kebutuhan khusus diaspora sebagaimana dimaksud pada diktum ke-14 yaitu nilai kumulatif SKD paling rendah 311 dan nilai TIU paling rendah 85. Nah, jadi misalkan Bapak Ibu ini ikut yang formasi cum laude atau formasi khusus pada kebutuhan cum laude ini atau dengan pujian. Nah, Bapak Ibu, misalkan Bapak Ibu ikut yang ini, maka Bapak Ibu hanya akan memenuhi nilai ambang batas pada TIU saja. Nah, untuk TKP dan juga untuk TWK itu tidak perlu mendapatkan nilai di ambang batasnya ya. Ingat catatannya Bapak Ibu yang cum laude, yang melamar di cum laude. Nah, walaupun Bapak Ibu misalkan ada cum laude-nya nih, Bapak Ibu kemarin saat kuliah cum laude, tetapi Bapak Ibu tidak mengambil kebutuhan khusus cum laude, maka cum laude-nya itu tidak berlaku bagi Bapak Ibu yang tidak mengambil kebutuhan khusus cum laude ini. Nah, itu berlaku hanya bagi Bapak Ibu yang mengambil formasi cum laude ya. Oke. Berikutnya pada diktum ke-16, penetapan nilai ambang batas pada penetapan kebutuhan khusus penyandang disabilitas, kebutuhan khusus putra-putri Papua, dan kebutuhan khusus putra-putri daerah tertinggal sebagaimana dimaksud pada diktum ke-14 yaitu nilai kumulatif SKD paling rendah 286 dan nilai TIU-nya paling rendah adalah 60 ya. Nah, jadi bagi Bapak Ibu yang melamar pada penyandang disabilitas, kemudian kebutuhan khusus putra-putri Papua, putra-putri daerah tertinggal, nah maka Bapak Ibu hanya cukup mendapatkan nilai 286 dengan syarat harus memenuhi nilai ambang batas 60 ya. Nah, misalkan Bapak Ibu ini dari sekarang, misalkan Bapak Ibu itu dari Papua ya, ataupun dari daerah tertinggal. Tetapi kalau Bapak Ibu melamar di luar daerah ini, ya, nah maka Bapak Ibu akan tidak perlu ataupun akan harus mengikuti sesuai dengan aturan yang ada di sebelumnya ya. Harus mendapatkan nilai 65 untuk TWK, 80 untuk TIU, dan 166 untuk TWK-nya. Kemudian berikutnya pada diktum ke-17, Bapak Ibu, keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dan apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan akan diubah sebagaimana mestinya. Nah, itu saja Bapak Ibu informasi yang bisa kami sampaikan pada Kemenpan nomor 321 tahun 2024 ini.